Yeah. These boys and girls watching learn as I do my thing. Tell them classes in session, 종이 울려 thing. I'm a whole scene, but I can't be found. Lamp in the cut, how to underground. Go, smile, 머리카락 보여. That's how they caught that last trick now. Hari gini masih zaman emang naik mobil manual. Itu tuh yang sering ditanyain ke gua. Padahal 2026 udah banyak mobil dengan transmisi otomatis yang lebih pintar, lebih canggih, lebih efisien, dan juga lebih logical buat pakai harian. Tapi menurut gua, main mobil performance it's not about logical, it's about excitement and feeling. Dan kesempatan kali ini, gua lagi ada di Mandalika Circuit bersama Airspeed Indonesia. Ada pembalap GT3 Indonesia, Setiawan Santoso, dan juga S2000 Monsternya. Hari ini gua akan kasih lihat keseruannya. Welcome to the special stage. Honda Civic Type R FR5 ini adalah mobil kebanggaan gua. Ini adalah mobil harian yang telah mengantarkan gua beberapa kali ke podium di sirkuit Mandalika. Apa aja sih yang udah gua modifikasi? Nih, gua kasih lihat. Tenaga bawaan 310 horsepower-nya gua rasa masih kurang. Jadi kita udah lakukan banyak performance part, meningkatkan tenaganya sampai 400 horsepower. Tampilan luarnya sudah banyak berbeda dengan Civic Type R standar berkat penambahan aero upgrade. Dan bagian kaki-kakinya, mulai dari suspensi, velg, rem, dan juga ban, ini gue adopsi sama seperti mobil Civic Type R balap yang ada di Jepang. Di tahun 2026, sebenarnya pilihan mobil performance ada banyak banget. Transmisinya otomatis, jauh lebih cepat, jauh lebih bisa dipakai harian, tapi gue memilih Honda Civic Type R ini karena pilihan yang sangat jelas, transmisinya manual. Di garasi kita ini Honda loh. Honda, yes. Honda Kita Civic aliran Type R. Honda. Ini Civic Type R generasi terakhir nih, yang masih manual. Ya. Nah, dan Koko kan Honda S2000 masih manual nggak ya hitungannya ya? Manual tapi Sekuensial, tetap manual ya. kalau Ya, kita manual. Honda yang ketika dibilang sama Om Wiwi, ada S2000 ikut, saya pikir oh S2000 road car gitu kan. Ya, ya. Terus saya begitu lihat, ini bukan mobil jalanan lagi gitu loh, Ya. seperti ini nih. Kebetulan ini bekas mobil balap saya yang untuk kompetisi di Sentul tahun 2017 kalau nggak salah ingat sampai 2018. Dari kebetulan ada beberapa unit mobil balap ini yang tetap saya keep karena S2000 ini unik. Dia short chassis, jadi mobilnya liar. Iya. Tapi kalau kita bisa mengendalikan keliarannya, itu rewardnya tinggi, enjoymentnya tinggi. Justru S2000 yang tetap saya keep, walaupun mobilnya nggak kenceng tapi entertaining. Kita yang merasakan lewat video aja, itu rasanya wah suaranya luar biasa. Ya. Dan waktu downshift-nya tuh, buat saya sebagai pecinta manual, saya lihat itu, wah enak banget ya kayaknya turun Lumayan. gigi itu, wah waktu starter, waktu jalan, keluar mobilnya aja dari pit rasanya udah kayak GT3. Udah ada seperti itu tuh. Saya juga masih membiasakan, Masih membiasakan karena baru coba tadi ini. Iya. Pas banget tadi mobil ini lagi keluar, gue ada di belakangnya, gue mencoba untuk tempel-tempelin, penasaran gue mau belajar dari pengalaman Om Setiawan, gimana sih lainnya bedanya.
Walaupun mobil gue lebih kencang di lurusan, gue bisa nempel. Tapi ketika masuk tikungan, nggak ada harapan. Jauh deh mobil Civic Type R yang terbaru, ternyata masih belum jadi tandingan buat mobil S2000 Monster ini. Belum sampai ujung udah berhenti. GT3 ngeremnya setelah 100 Pak, dipraktekin Pak. Nggak bisa, ini kalau dideketin ngunci Pak, lock. Lu ABS? Iya locking bro, dideketin, makanya ngeremnya mesti lebih jauh. Kan kita biasa ngeremnya di depan tuh. Iya. Ya kan misalnya 100, dia nggak bisa 125. Kenapa ya gitu, Pak Wiwi? Kan lebih pakem remnya, Oh. ngunci remnya. Brake torque-nya terlalu gede ya Pak Iwi? Iya. Om Wiwi, mobil S2000 nih. Tapi ini kata Om S2000, saya yang di pikiran saya tuh mobil road car gitu Om. Oke. Begitu datang lihat kok Monster ini mah. Ya. Dari knalpotnya udah ber gitu, terus body sih ada white body ya ini ya? Ya, ini white body. Kita dulu beli dari US. Ya, atau mobil Semua modifikasi. kaki-kakinya dari arm, semua shock breaker, Aragosta. Dia punya arm semua adjustable. Oh. Dari camber, caster. Apa dibilangnya kinematic arm ya? Iya. Sekarang semuanya Iya. bisa disetel, Semua bisa caster, di-setel. camber. Iya, tuh. bisa. Oke. Dan mesinnya sendiri, apakah ini masih menggunakan F22 ya? Atau F20. F20? F20. Nah, apakah itu masih F20 atau mesin gantian ini? Nah. Saya kurang paham kalau Makanya kita ganti K24. Oh, K24. Ya, punyanya Accord. Accord Type R? Bukan. Accord lokal? Accord yang di luar itu yang 6 speed. Oh, oke. 6 Di speed, Indonesia nggak ada yang manual ya? Nggak ada. kayaknya ya? Iya. Nggak ada. Oke. Jadi kita ambil engine-nya, jadi kita bongkar, tapi dia tetap pakai VVT. Jadi ini VTEC dan iVTEC-nya masih hidup. kalau di istilah forum dibilangnya ini Frankenstein kalau nggak salah ya. Jadi kalau Frankenstein itu kalian tahu kepalanya kan dipotong tuh, kepalanya dipotong diganti-ganti otaknya gitu kan. Nah, mobil ini mesin bawahnya K24 ya, K24, ya. atasnya Type R punya nempel. Iya, head-nya sama. Dan Karena hasilnya luar biasa. Jadi makanya ini beda lah. Gitu. berapa horsepower kalau boleh tahu? Kemarin kita dyno di KS Nusa on wheel 258. 258 untuk Iya. mobil NA. Iya, Wah, luar biasa besar Om. iya. Tiap kali kita ke Mandalika tuh pasti kejadian overhaul gearbox. Ada aja yang rusak. Bearingnya lah, dock ringnya lah, ininya lah itu. Jadi mahal. Akhirnya ownernya minta ganti sekuen. I see. Nah, jadi kita sekarang sekuennya Samsonas 6 speed. 6 speed. Aslinya juga 6 speed kan? Iya, iya. S2000. Oh ya, jadi dari mesin, transmisi, Ya. udah motorsport nih ya. Yes. Benar-benar hitungannya bukan modifan street lagi. bukan. Apalagi tuh? Yang menarik apalagi? Karena gearboxnya dimensinya beda dan panjangnya beda, ini propellernya kita mesti custom. Ya sekarang kita Couple ya? Couple ya? Iya, couple. Couple-nya, Iya, iya. propeller. Jadi Iya. propeller ini kita bikin di US, di DSS. Oke. Gitu loh. Dengan bahan aluminium. Aluminium. Ya, ini propellernya aluminium. Bukan steel. Ada lagi carbon fiber ya? kalau Carbon nggak fiber. Tapi carbon fiber ada umurnya. salah? Kayak ini kan ada ini nih, kita Ya, bisa lihat ini ya, ada ada ducting. cooling ducting yang dari bumper depannya ada Iya. lubang. Itu dia kasih pendinginan tuh. Itu jadi biar konsistensi ya. Betul. Karena orang- lapnya panjang, Iya, kita iya, perlu cooling. Betul, Gitu loh. betul. Nah, tadi kita udah bahas ya soal si Monster S2000 dan segimana jauhnya tuh kita lihat dari mobil biasa. Kita ngomongin mobil biasa nih Om. Jadi tadi saya juga banyak belajar dari Om Wiwi, dikasih lihat nih mengenai line baru yang tadi mungkin saya belum pernah coba dan saya coba, itu jadi ilmu juga Om Iya. buat saya Om. Nah, Om juga tadi udah nyoba, sempet tuh impresinya gimana Om? Kalau untuk driving ini pasti lebih enak. Lebih cepat ya? Kalau kita bandingkan nih dua mobil yang sama dalam kondisi standar kita adu, ini akan lebih kencang. Pasti. Karena dengan horsepower-nya aja kan udah beda jauh. Dengan torsinya udah beda jauh. Kaki-kakinya? Kakinya beda jauh. Ini pun positif ya, artinya dalam arti kata ini menuju ke jalan yang lebih bagus. Ya untuk mobil front wheel drive ya menurut saya pilihannya FL5 apa FK8 ya. Om, walaupun mobil udah di-tuning, udah naik nih powernya sampai jadi misalnya 400 horsepower, masih tetap preferensi yang lama dengan naturally aspirated seperti mobil sebelah, atau tetap turbo akan lebih sip? Kalau dari biaya pasti ini lebih efisien. Karena kenapa? Dengan menaikkan boost aja dia akan mendapat horsepower yang lebih besar. Fantastis. Nah, sedangkan NA untuk menaikkan 50 horsepower aja itu banyak pengorbanan yang harus kita keluarkan. Betul. Biaya.
ganti cam lah, ganti ini lah, ganti knalpot lah. Sedangkan ini cuma naikin bus, Remap aja. remap beres. Atau ganti mungkin intake intercooler, knalpot gitu. Iya. Ya kan? Untuk segi biaya ini lebih kecil. Tapi Ya kan? dari rasa berkendaranya gimana? Ya kalau mau suara ya NA ya, Iya. gitu loh. Tadi saya dengar mobil itu, saya lihat dari video aja, wah ini kayak duduk di dalam pasti suaranya Iya. tuh menembus ini ya, alam lain gitu ya. Suara NA nggak bisa dibeli. Nggak bisa ini. Iya. Turbo itu tidak akan bisa suaranya seperti NA. Turbo itu efisiensi. Betul. Jadi gue udah banyak banget ikut track day di Mandalika, tapi baru kali ini nih Om. Dapet insight banyak. Thank you banget Om Wiwi udah bagi-bagi ilmunya. Dan juga tim mekanik yang udah bantu ngerjain Iya. mobil ini. Iya. Jadi saya dapat sesuatu yang baru, itu yang bisa kita ceritain juga ke teman-teman. Dan menurut saya sendiri, tiap balik itu ada ilmu baru gitu kan. Harus dong. Itulah yang kita bisa dapatin. Terima kasih Om, sampai Oke. jumpa lagi. Om Wiwi Rianto dari R-Speed Indonesia. Oke, sekarang gua akan coba sekali lagi. Kita tes drag race melawan S2000 itu ya. Kita akan mulai setelah last corner, kita akan acceleration test. Mari kita coba. Wow! S2000 ini kenceng juga, tapi pasti gua udah di atas. Ah! Dapat masih kalau mobil ini di lurusan. Tapi masuk tikungan, gue nggak yakin bisa. Nih ya, di sini nih berasa nih perbedaannya mobil turbo sama NA. Tenaga gue udah habis kalau masuk tikungan kena turbo lag. Sedangkan yang itu di gaspol ada terus powernya. Kita coba lihat ketika nanjak ke atas gimana bedanya. Wah, perbedaan enteng juga ngaruh banget di sini ya. Nah ini nih, di sini juga nih. Dia bisa lebih late braking dibanding gua karena bodinya enteng. Nah, di sininya pasti gua akan ditinggal. Tuh kan. Mobil ini punya tenaga yang luar biasa dan handling yang fantastis. Tapi menurut gua masih belum bisa disebut the best Honda. Hari ini ada Honda yang lebih gokil lagi. Ini dia mobilnya. Mobil ini aja tadi katanya Kostiawan belum di push pole ya. Tadi RPM-nya masih di limiti. Nggak bisa ya, final gear-nya terlalu masih terlalu besar. Jadi speed di lurusannya habis RPM-nya. Itu aja waktunya udah di 50 kecil ya. Kayaknya bukannya mustahil besok mungkin di 48, 49 kayaknya nih bisa. Mungkin bisa. Mungkin bisa, iya, bisa. iya. Ini cuman for fun ya, kita mau enjoy aja, siapa tahu lap time-nya bisa bagus, kita happy. Juga nikmatin goyang-goyangnya mobil waktu di tikungan, goyangnya waktu di rem, karena kita tidak ada traction control, tidak ada ABS. Ah iya. Ya jadi semua depend on the driver. Oke. Kita udah lihat si Monster S2000 ini bermesin Civic Type R yang di-upgrade lagi menjadi K24 versus Honda Civic Type R terbaru FL5 yang juga kita udah upgrade. NA versus Turbo, mana yang jadi preferensi kalian? Kasih komentar di kolom box di bawah dan juga discuss aja mengenai hal ini. Kalau gue tetap akan pilih yang ini karena bisa pakai harian, tapi kalau ditanya soal rasa, yang itu sih jauh lebih seru ya. Gue Davin dari Special Stage, see you on the next stage.